Rocky Gerung murka ke Sri Mulyani, kalau di Prancis, kepala Anda sudah dipenggal. Sri Mulyani bilang kalau gaji guru dan dosen tidak harus ditanggung oleh negara, tapi bisa dari partisipasi masyarakat. Lah kocak, mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya tugas negara bukan tugas kita, anjing. Gaji guru baru di Malaysia aja mulai dari 12 juta, di Thailand gaji guru 10 juta, dan di Filipina 8 juta. Sedangkan di Indonesia, gaji guru honorer cuma 300 ribu. Itu pun kadang masih dicicil 3 bulan. Bangsat, gaji guru kita cuma cukup buat beli kuota sama gorengan. Sementara guru di negara tetangga udah bisa nyicil rumah, beli mobil, dan juga tetap dihormati. Lagian nih ya, kita juga udah rajin bayar pajak. Terus pertanyaannya, kemana larinya uang pajak kita selama ini? Cuki Mai, apa jangan-jangan uang pajak kita hanya untuk tunjangan pejabat seperti mobil dinas, rumah mewah, dan pensiunan? Ah, telasu. Ini pesan buat pemerintah ya, daripada uang triliunan rupiah habis cuma buat hal-hal yang gak penting itu, mending dananya dialokasikan untuk menaikkan gaji guru-guru dan dosen yang sudah mau mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan begini, mereka bisa hidup lebih layak lagi, dan makin banyak anak muda yang cerdas mau jadi guru, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia jadi lebih tinggi karena diisi oleh orang yang berkompeten, bukan yang lagi kepepet dan lagi BU. Begitu. Tahun ini 750 triliun. Alokasi anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Namun Indonesia adalah negara besar. Kalau kita bicara pendidikan, kita bisa bicara dari mulai madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta, atau kita bicara tentang guru, dari mulai guru honorer sampai dengan profesor atau orang-orang pinter yang ada di ruangan seperti ini, peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse. Saya ingat sih beberapa bulan yang lalu ada demo guru tidak dapat tukin, dosen tidak dapat tukin. Tapi saya yakin bukan dosen yang duduk di sini. Tapi kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen, kemudian punya hak, privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara. Kalau dia ada di Prancis, sudah lama dipenggal kepalanya. Dan salah satu penyebab Louis XVI dipenggal karena kelakuan Menteri Keuangan dia. Menteri Keuangan Louis XVI itu namanya Etienne Silhouette. Ini Menteri Keuangan yang ditugaskan oleh Louis untuk pajaki rakyat karena Prancis bangkrut, membiayai kehidupan mewah istana, termasuk ratunya Antoinette, membiayai perang dengan Inggris, bangkrut Prancis pada waktu itu. Lalu datang inisiatif dari Menteri Keuangan yang namanya Etienne Silhouette. Dia bondar mandir sampai ke desa-desa. Begitu dia lihat ada sandal yang agak baru, dia pajakin, pajak sandal jepit yang masih baru. Dia lihat pintu gereja yang masih mengkilap, pajak pintu gereja, dipajakin semua. Dia lihat ada pengantin yang kawin pakai musik, pengantinnya dipajakin,
Karena tahu akan dapat hadiah, musiknya dipajakin, royalti. Itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Louis yang namanya Etienne Silhouette. Saking keselnya rakyat Perancis, saking keselnya wartawan Perancis terhadap kelakuan Etienne Silhouette, setiap kali diberitakan wajahnya si Etienne Silhouette itu dibikin hitam putih aja. Dari situ istilah Silhouette dimulai karena kebencian, dan kebencian itu akhirnya berakhir di 1789 di alun-alun kota Paris, yaitu pemenggalan Louis XVI. Di dalam konsep yang saya terangkan tadi, apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia, di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa gaji guru dan dosen kecil. Tapi apakah semuanya harus ditanggung oleh negara atau haruskah ada bantuan dari masyarakat? Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sebagai tantangan ke depannya. Tuh, jadi negara nggak bisa menggaji guru dengan layak, tapi bisa memberikan fasilitas yang mewah untuk para pejabat. Nah, itu yang dikatakan juga oleh netizen. Jadi lo tau nggak sih, Menteri Keuangan saat ini menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen. Beliau justru menyampaikan bahwa ini menjadi tantangan keuangan negara. Apakah semuanya harus ditanggung negara ataukah harus ada peran masyarakat di sana? Padahal ini guru yang nantinya mengajar anak-anak bangsa sehingga bisa menjadi generasi penerus ke depannya. Sri Mulyani mengatakan anggaran pendidikan itu dibagi pada 3 kelas. Kelas pertama adalah anggaran yang dialokasikan benefitnya untuk murid sampai mahasiswa. Lalu yang kedua dan ketiga? Yang kedua adalah anggaran untuk guru dan dosen, mulai dari gaji sampai tunjangan. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana. Alokasinya pada saat ini aja udah mencapai 724,3 triliun, yaitu 20% dari APBN. Jadi Menteri Keuangan juga melihat apakah harus ada peran masyarakat di sini terkait dengan gaji guru maupun dosen. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang, pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Nggak lebay ketika publik hari ini bilang negara nggak berpihak kepada rakyat. Urusan kesejahteraan rakyat, gaji guru yang memang masih kecil dibilang membebankan APBN. Giliran ambisi kekuasaan, IKN, MBG, kabinet super gemuk, itu pakai APBN dan dibilang ya itu kan kebutuhan negara. Gimana sih? Berbagi gaji komisaris, rangkap jabatan pula dengan wakil menteri menggunakan uang APBN. Institusi bermasalah seperti Polri tiap tahun anggaran naik dan pakai uang APBN. Di tengah efisiensi anggaran mobil dinas, hotel pejabat juga terus naik. Kenapa harus tanggung oleh APBN? Jangan pilih kasih. Giliran sesuatu memang dibutuhkan oleh publik, kesejahteraan guru, lapangan pekerjaan dan sebagainya, seakan-akan beban. Giliran ambisi kekuasaan yang rawan korupsi, rawan mangkrak nih kayak IKN sekarang, dibilang itu kebutuhan. Itu namanya nggak pro terhadap rakyat, namanya pro terhadap elit, pro terhadap perut mereka sendiri, pro terhadap kapitalis. Dan publik masih sering dipertanyakan kalau lagi ngkritik pemerintah. Hei, apa kontribusi kalian buat negara? 70% APBN kita lahir dari pajak, yaitu dari uang rakyat, dari PT-PT rakyat semua. Segala tanggungan negara ini dibebankan kepada rakyat, terutama kelas menengah. Giliran orang-orang kaya yang menguasai 49% kekayaan negeri ini, 1% orang doang diberikan tax amnesty. Rakyatnya dikasih PPN 12%. Di mana letak keadilannya? Ini namanya kesenjangan, bukan keadilan. Jadi siapa yang lebih cocok dibilang mengkhianati bendera merah putih? Orang-orang mengibarkan bendera One Piece? Bukan. Tapi para pejabat yang mengkhianati sumpah mereka sendiri untuk melindungi dan juga memenuhi kebutuhan rakyat dan mengkhianati Pancasila kita yang mengatasnamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa kontribusi rakyat untuk membayar gaji guru?
yang katanya masih dianggap kecil untuk hitungan profesi. Kenapa semua harus ditanggung oleh negara? Menjawab sebuah statement yang dilontarkan oleh pemegang keuangan negara selama 4 periode. Ibu yang terhormat, bukankah semua rakyat di Indonesia itu harus membayar pajak? Hampir semua sektor di negara ini yang katanya kaya itu kena pajak, termasuk profesi yang satu ini, Bu. Ini menyedihkan sekali, Bu. Anda kalau muncul ke publik, itu beritanya tidak jauh-jauh dari defisit dan rekor. Kenapa tidak dilakukan efisiensi, belanja-belanja yang tidak perlu, seperti mobil dinas para pejabat, konsumsi untuk rapat-rapat yang besarnya di luar nalar? Kenapa itu tidak dihapus? Mereka itu para pejabat itu sudah kaya, sudah makmur. Andaikan itu dihapus pun tidak masalah. Saya yakin, Bu, rakyat itu akan ikhlas dan senang jika pajak yang mereka bayar itu digunakan untuk mensejahterakan guru, bukan malah memfasilitasi para pejabat yang statementnya itu loh, Bu, kadang makin ke sini makin ke sana. Dan satu poin penting, Bu, kalau rakyat disuruh langsung untuk mendanai biaya pendidikan, terus nanti bagaimana? Bukankah pendidikan itu salah satu tujuan negara? Dalam Undang-Undang Dasar sudah tertulis, mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya itu memang ditanggung negara. Rakyat itu, Bu, sekarang karena gembar-gembornya sekolah gratis, untuk bayar LKS saja mereka teriak-teriak, Bu. Padahal LKS itu jelas tidak bisa di-cover oleh dana BOS, tidak bisa disubsidi oleh negara. Tetapi kalau kita suruh mereka beli, kita sudah dituduh pungli. Apa nanti nggak geger, Bu, kalau rakyat disuruh bayar untuk kesejahteraan guru? Walaupun itu guru-guru honorer, Bu, sudah banyak beritanya. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen sebagai tantangan bagi keuangan negara ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung. Rocky melontarkan kritik pedas dengan menyebut, jika Sri Mulyani berada di Prancis era revolusi, kepalanya mungkin sudah dipenggal. Menurut Rocky, ucapan Menke tersebut sangat berbahaya karena secara fundamental menyalahi tugas konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Rocky Gerung menggunakan analogi sejarah yang sangat tajam untuk mengkritik Sri Mulyani. Ia merujuk pada revolusi Prancis 1789, di mana seorang menteri keuangan yang dianggap gagal dan membebani rakyat bisa menghadapi konsekuensi fatal. Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara. Kalau dia ada di Prancis sudah lama dipenggal kepalanya, kritik Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025. Ia mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana Menteri Keuangan Raja Louis ke-16, Etienne de Silet, dianggap gagal karena menaikkan pajak rakyat demi menutupi biaya hidup mewah istana. Menurut Rocky, konteks ini adalah peringatan bahwa seorang Menteri Keuangan tidak boleh melupakan mandat dasar negaranya. Tugas konstitusi, negara wajib cerdaskan bangsa. Lebih jauh, Rocky mempertanyakan pemahaman Sri Mulyani terhadap konstitusi Indonesia. Menurutnya, UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara untuk bertanggung jawab atas pendidikan warganya. Apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara, ucap Rocky. Mantan dosen Universitas Indonesia ini juga menekankan bahwa desain negara Indonesia sejak awal adalah sosialis, yang berarti harus selalu berpihak pada rakyat kecil, terutama dalam hal-hal mendasar seperti pendidikan. Kita negara yang didesain secara sosialistis dengan konsekuensi negara harus, mesti diberikan justru untuk meningkatkan taraf pendidikan kita, ujarnya. Polemik ini bermula saat Sri Mulyani berbicara dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada tanggal 7 Agustus lalu. Saat itu, ia mengungkapkan bahwa tantangan gaji rendah guru dan dosen menjadi beban besar bagi APBN. Ia kemudian melempar wacana apakah pembiayaan pendidikan harus sepenuhnya ditanggung negara atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan inilah yang kini memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Rocky Gerung.